Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah atas segala karunia, hidayah, nikmat, inayah, karunia Islam yang lebih utama, karunia iman, karunia atas ketaatan, dan atas segalanya ada karunia yang jauh lebih besar, yaitu kasih sayang dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. La yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi, kata Nabi, kalian tidak akan pernah masuk syurga dengan amal kalian. Wala anta ya Rasulullah wala ana, kata Nabi, bagaimana denganmu wahai Rasulullah, begitu juga dengan aku, kata Rasul, kecuali Allah sentuh aku dengan rahmat dan kasih sayang. Jadi kita terus berada dalam rahmat kasih sayang Allah. Kalau bukan rahmat dan kasih sayang Allah, saya rasa kita juga tidak berada di majlis yang seperti ini. Fahmatillah, puji Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, masih menjelaskan hadis pertama dari kitab yang kita susun, yang kita namakan dengan Ummahatul Abwab min Hadyi Sayyidil Ahbab. Hadis-hadis pokok, hadis-hadis utama dari petunjuk penghulu orang-orang yang paling dicintai, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama di kitab At-Taharah. Ini mohon maaf, saya kondisi tidak membawa kitab karena memang rumah sedang renovasi dan sedang tinggal di, sehingga kitabnya sudah tertumpuk, padahal sudah kita cetak. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, Kitab At-Taharah, kita mulai dengan hadis an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Amir Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab mengatakan kepada kita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu penting apa yang kita dengar, penting apa yang kita lihat jemaah. Kalau dalam ilmu hadis itu namanya ada sahabat li syarafi ru'yah. Dia dikategorikan sahabat bukan karena masuk Islam
berjumpa dengan Nabi dalam kondisi mukmin, tapi karena dia pernah melihat baginda Rasul. Yang dimaksud adalah sahabat-sahabat kecil yang masih belum baligh atau baru lahir dalam kondisi bayi pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah. Itu melihat saja sudah memposisikan mereka di posisi kemuliaan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, itu muhasabun indallah, itu akan jadi pertanggungjawaban kita di sisi Allah. Umar ini mendengar khutbah Nabi, hadis yang sudah saya sampaikan mukaddimahnya, innamal a'malu binniyat. Apa hubungan taharah dengan niat? Tentunya tidak perlu kita jelaskan, hubungannya erat sekali. Kalau dari sisi ibadah dan fiqh, niat itu adalah syarat sahnya amal. Kalau dari sisi tazkiyatun nufus, seolah-olah begini da'bul muallifin as-salihin, tradisi orang-orang saleh, tradisi para ulama kita ketika berbicara tentang taharah selalu memulai dengan taharah al-qalb, mensucikan hati dulu. Belajar dengan hati yang tidak suci, beribadah dengan niat yang tidak ikhlas, ibadah kita sama seperti tidak ada, bahkan bisa menjadi petaka dan dosa. Maka penting taharah ini, penting mensucikan dalam tazkiyatun nufus sebelum kita mensucikan zahir dengan berwuduk atau mandi, bersuci zahir yang lain. Hadis Amirul Mukminin, itu orang pertama kali dinamakan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab. Sepeninggalan baginda Rasul diganti kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Akidah Ahlus Sunnah, urutan sahabat itu sesuai dengan urutan kekhalifahan. Kalau anda bertanya siapa lebih baik, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua lebih baik, Umar ibn Khattab. Yang ketiga lebih baik, Utsman ibn Affan. Yang keempat, Ali ibn Abi Thalib. Tapi kalau sekiranya ada orang mengedepankan Ali dibandingkan Utsman, itu tidak sama sekali mengeluarkan mereka dari akidah Ahlus Sunnah, seperti kelompok Syiah Zaidiyah. Kalau kita tanya siapa lebih baik, Abu Bakar. Yang kedua Umar, yang ketiga Ali. Akidah Ahlus Sunnah sesuai urutan kekhalifahan. Khusus untuk Ali dengan Utsman, orang pilih Utsman atau Ali atau pilih Ali dibandingkan Utsman, itu tidak mengeluarkan seseorang dari akidah Ahlu Sunnah. Tapi kalau dia mengedepankan Ali dibandingkan Abu Bakar, itu dipertanyakan ke Ahlu Sunnah. Atau dibandingkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika datang Abu Bakar dipanggil khalifah, pengganti, yaitu pengganti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar. Datang Umar ibn Khattab, di awal kekhalifahannya orang memanggil beliau khalifah Rasulullah. Beliau pengganti, tapi bukan pengganti Rasulullah, pengganti Rasulullah, panjang dana. Ya khalifata khalifati Rasulillah. Mau marah dengan apa? Wahai khalifah Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Karena beliau menggantikan Abu Bakar. Umar bertanya, alaysa lakum laqaban aw isman? Enggak ada nama yang lebih baik dari itu. Maka di pasal ya khalifati Rasulillah, panjang Pak. Tiba-tiba ada sahabat yang mengusulkan, nahnul mu'minun wa anta amiruna fa anta amirul mu'minin. Kami ini orang beriman, engkau pemimpin kami, maka sejatinya engkau adalah amir al-mu'minin. Maka mulai saat itu dijulukilah Umar ibn Khattab dengan Amirul Mu'minin. Kalau dalam ilmu hadis kita punya Amirul Mu'minin, dalam fiqh demikian, dalam akidah demikian.
Dalam ilmu hadis yang seperti kita kaji, para ulama sering menjuluki Imam Taqiyuddin Al-Maqdisi sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Karena begitu kepakaran beliau, begitu keahlian, begitu kuatnya hafalan dan pemahaman beliau terhadap hadis baginda Rasul. Atau kalau julukan Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah menjuluki Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebagai Amirul Mukminin. Ma taraktu fi Khurasan, aku tidak pernah meninggalkan Khurasan ada seorang yang lebih alim dibandingkan Bukhari, padahal muridnya ini. Tanya waktu saya murid hanya lebih dari tumpu, Pak. Tapi Al-Bukhari, aku meninggalkan tidak ada yang lebih alim dibandingkan Al-Bukhari, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa huwa Amirul Mukminin fil hadis, dan beliau adalah amirnya orang mukmin dalam ilmu hadis. Itu level kepakaran, level kealiman beliau dan penguasaan beliau yang luar biasa untuk ilmu hadis. Dino hanapat tetap pamitan. Kalau sekiranya Imam Daruqutni rahimahullah ta'ala, Imam Daruqutni mutaqaddimin, punya banyak karya dalam ilmu hadis. Beliau mengatakan, di mana aku lihat ahli hadis kecuali fis sutur wa tahtal qubur, kecuali yang ada tercatat di buku dalam sejarah atau di bawah kuburan hanali ahli hadis. Yang masanya jadi nah jamaah ini ustaz ahli hadis tak muhajir ramaleh lupa buka pegang enggak ada. Ada satu siswa Yaman tiba-tiba diterima di kuliah hadis. Senangnya masya Allah, telepon lu ustaz, alhamdulillah kita mau kuliah hadis. Saya juga senang. Dan mengatakan itu keahlian yang hampir tidak ada ahli, terutama di tempat kita itu, ilmu hadis. Pakar terhadap hadis, hifdan wa dirayah. Ada yang hafal tidak punya dirayah, ada yang punya dirayah kurang hafalan. Salah satu sahabat kami di negeri Yaman dulu, masya Allah, beliau kalau Quran jangan tanya lagi, kutubus sittah beliau hafal riwayatannya. Kami tanyakan ini selesai kutub sittah itu 6 dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 4 kitab sunnah dihafal luar kepala. Ini mau hafal lagi Musnad Imam Ahmad berapa? Saya menunggu itu dah jarak 15 tahun mungkin. Kita meninggalkan Yaman atau 10 tahun lebih. Seharusnya sudah jadi ulama besar. Tapi saya rasa Allah memang memberikan kita bagian-bagian jatah-jatah. Nampak kuat hafalan, tidak sebegitu hebatnya di pemahaman barangkali. Menghafal luar kepala Pak. Pernah dalam satu majlis kami bertanya, ya Syekhana, coba sebutkan hadis itu. Ya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menikahi wanita perawan supaya engkau bermain dengannya, bercanda, dan dia bercanda denganmu, kata Nabi. Tudaibuha wa tudaibuk. Disebutkanlah dari kitab-kitab yang tidak pernah kita dengar, dengan jalur-jalur hafalan yang luar biasa. Rupanya satu hadis sederhana itu, ketika beliau kumpulkan dengan hafalan, dengan jalur-jalur dari baginda Nabi, itu menjadi ilmu yang luar biasa. Banyak sekali lafaz. Ada satu yang menarik, baginda Rasul mengatakan supaya engkau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Itu alasan menikahi wanita perawan. Dah nak mufhum ya. Orang tua lebih mufhum. Cuman yang dalam hadis lagi. Begitu hebatnya ilmu hadis, hifdhan wa dirayah. Dah hilang Amirul Mukminin fil hadis, enggak dapat. Dak nani ke ada tim. Nyakan teknik kedokteran pelamping. Sama aja tunjuk baru terpijit ke dokter aja. Yang depu lagi nya terima dari orang lain pun.
Ini jamaah kaum muslimin, kita butuh warisan a'immah, ulama-ulama kita ini, ada estafet keilmuan yang berlanjut. Anak-anak kita yang mana? Kemarin saya cerita bagaimana ulama-ulama yang kibar fisin berangkat belajar dalam kondisi umurnya sudah dewasa. Ada yang mulai 40 tahun, ada yang mulai 60 tahun, masuk Imam At-Tirmizi rahimahullah, dan banyak a'immah. Tapi Allah berkahi umur mereka. Jadi nggak ada kapan kita mulai, yang penting mulai bismillah. Ya. Ada yang umur 60 tahun baru belajar, rupanya Allah kali ditambah 60 tahun itu. Tentu 20 tahun baru menikah. Dengan ilmu yang dia sebarkan. Imam besar As-Saqaf dalam madhab Syafi'i. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke hadis. Hadis innamal a'malu binniyat. Kalau kata Imam Asy-Syafi'i, sepertiga ilmu itu berkutat di hadis ini. Atau dalam satu riwayat dari beliau 70 pembahasan fikih atau bab fikih. Itu bukan maksud menyebutkan angka maksimal, tapi minimal 70 bab fikih. Dan para ulama kita sepakat seluruh bab fikih tidak bisa lepas dari niat. Dibuatlah kaidah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung maksud dan niatnya. Kaidah fikih ya. Yang pertama dari 5 kaidah mayor, kaidah besar, al-qawaid al-kubra. Kaidah fikih yang pertama itu al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu dihitung atau tergantung dengan niat dan maksudnya. Ilmu ini juga saya sederhanakan. Ada satu kitab sudah saya keluarkan dalam bahasa Arab, tapi judulnya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Mabadi' Al-Ulum Syari'iyah. Itu 5 cabang ilmu: usul fikih, ilmu hadis, qawaid fikhiyah, dan qawaid tafsir. Saya ringkas, Pak. Lupa je tertubuh kaidah betul. Ini ringkasan semua kita baca. Kajian kita ini Ummahatul apa itu paling ringkas. Sabuh pembahasan, sabuh hadis. Cuma yang itu Pak terjelaskan, Pak murung-murung. Saya ringkas itu jadi qawaid al-asasiyah. Sehingga talibul ilmi ketika belajar 100 kaidah itu setidaknya dia sudah menguasai 4 ilmu alat. Pisau bedah ada. Jangan sampai jadi dokter hana pisau bedah. Habis pelajari yang hana ditikin, Pak tikin. Nah, ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niat penting sekali. Kalau berulang-ulang kita kaji niat itu tidak rugi, saya rasa. Terutama saya sendiri, saya tidak pernah merasa rugi ketika berbicara tentang niat. Karena ketika saya kembali nanti saya berpikir, ya niat ketepat mana? Laisa kal ilmil qat. Enggak ada yang sebanding dengan ilmu kalau niatnya lurus. In hasunatan niat. Enggak ada yang seperti ilmu kalau niat kita lurus. Enggak ada. Silahkan Anda qiyamul lail, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk yang mengedepankan ilmu dibandingkan nawafil, salat sunnah. Kalau dikasih pilihan, Imam Syafi'i akan memilih murajaah, mengulang-ulang ilmu, lebih beliau cintai dibandingkan nawafil. Dan itu bukan artinya beliau nggak salat sunnah. Kadang-kadang salah mafhum. Beliau salat sunnah tetap menjaga ibadah. Itu kalau mau dibandingkan. Tapi kalau bisa dikumpulkan, kenapa harus dipilih? Niat penting. Ikhlas niat karena Allah. Itu yang maksud oleh baginda Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua tergantung dengan niat. Dan niat itu dengan ijma' para ulama kita amal hati. Itu
Itu saya tidak menyampaikan pernyataan para ulama di luar madhab Syafi'i. Itu madhab Syafi'i a'imah. Yang paling menarik itu ucapannya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Ketika berbicara tentang melafazkan niat salat, beliau mengatakan diskusi panjang itu kembali kepada dua kesimpulan, kata beliau. Ini Imam Suyuti. Kesimpulan yang pertama, kata beliau, hampir semua sepakat kalau cuma dilafazkan tanpa niat hati tidak sah salat. Betul enggak? Dilafazkan niat. Nawaitu, aku meniatkan salat zuhur 4 rakaat mustaqbal kiblati lillahi ta'ala. Beliau lafaz, tapi hatinya enggak hadir. Sah enggak salat? Semua sepakat tidak sah. Kesimpulan kedua, kata beliau, yang melafazkan, kalau tadi kesimpulan pertamanya, kalau sekiranya dia lafazkan tanpa hadir niat, salatnya tidak sah. Kesimpulan yang kedua, kalau orang meniatkan dalam hati tidak dilafazkan, hampir semua mengatakan salatnya sah. Itu putar mendawal. Yang bahaya kalau ketika kita lafazkan justru mengganggu salat, itu jadi haram. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam dalam kitab Ad-Durar Al-Mudhiyah, Imam Syaukani itu bahasa mengatakan itu wiswasnya syaitan kepada orang-orang yang tidak punya ilmu. Kalau bahasa beliau lebih kasar lagi, urung hantai pakai, urung ilmi. Yang menarik, Imam Syaukani mengatakan sering kita memperhatikan mereka mengatakan niat itu harus masuk dengan takbir. Gepertama niat hai tamam, gepertama hai tamam. Tapi ketika imamnya rukuk langsung tamam. Lu nangan lagi yang apa? Ini bukan olahan, ini betul ini. Saya kuliah mantan di Sukabumi. Allah. Urung biru lu kampung lu. Hani tamam. Tanya dah semayang sampai kat degi depannya pukai. Nyaji lu pertama pakai. Allah. Hani tam bang kena rukuk, bro kita mau. Itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitab Ad-Durar. Dia mengatakan itu wiswasnya syaitan. Coba bayangkan kalau dia tidak dapat Al-Fatihah, mana dapat salat? Hidajul hidaj, cacat salatnya, cacat. Enggak salat. Kalau dia tidak dapat takbiratul ihram, dia sudah menghilangkan keutamaan. Kalau 40 takbir dapat dengan imam, Anda dibersihkan diri Anda dari sifat kemunafikan. 40 ke takbir mesambung mau imam, hana putung 3 bah. Kami ketika menuntut ilmu pernah mencoba itu. Rupanya bantruk lehepluh si kurung kau mendengut. Banjaga kali hidung semayang. Karena azimah harus dapat 40 kali, sewa teksi. Minta teksi berangkat juga. Minta 4 masjidnya kalau semayang. Menyana ke tadang rojimu. Itu cacat salat. Jadi ketika kita buat perbandingan, itu dibandingkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Ad-Durar. Jadi lantas kalau seperti itu, kata beliau, siapa sekarang yang menghadirkan niat dengan benar? Orang yang ketika salat langsung takbir dengan imam, atau mereka yang mencoba memasukkan niat tapi tidak masuk? Yang menghadirkan niat yang betul itu. Ini Fatihah enggak dapat, takbiratul ihram dah pasti enggak dapat dengan imam. Ya, ini kita perlu kecerdasan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Apalagi ini pembahasan yang muncul dalam fikih Islam itu belakangan. Awaihan generasi 3 generasi mutaqaddimin dari kalangan salafus saleh itu enggak pernah mereka mendiskusikan tentang hukum melafazkan niat. Cerita dia Pak Anam tu. Itu baru muncul dalam fikih Syafi'i juga demikian. Tanpa mengurangi urgensi kehadiran niat. Karena di satu sisi ketika ada kelompok yang ekstrim dalam niat, ada kelompok versi kanan atau versi kirinya.
yang menggampang-gampangkan niat. Nah jamaah tanya, Pak Tani dari rumah Ustaz, dari rumah ni juga nyangka nit dari rumah ni temayang, dari rumah long nit long bantruk pat tengah jalan nak kedai kopi ia lengan sama aja kena je kopi dia. Kalau je kopi hanya jadi temayang, jadi honit Pak. Niat itu azimatul qalb, pasti aku lakukan, itu niat, bukan dari rumah. Niat itu pasti azimah, level tertinggi dari keinginan. Jadi ada namanya hasis, ada namanya khatir, ada namanya hadisun nafs. Naik level lebih tinggi namanya ham, yang disebutkan oleh Nabi, faman hamma bihasanatin falam ya'mal. Ham itu pasti aku lakukan itu. Tapi level niat di atas itu azimah, azm. Niat itu pasti itu, kecuali takdir Allah. Mau salat rupanya meninggal, nggak bisa aku lakukan, itu baru salatnya tidak terjadi. Niat itu azimah, membarengi salat sebagai syarat, bukan rukun. Syarat itu apa? Syarat sebelum ibadah dimulai sudah hadir, sampai ibadah selesai masih hadir. Selesai salat pun harus tetap kita jaga niat. Kalau tidak bisa batal kebaikan itu gara-gara rusak niat. Selesai ibadah Pak, bisa. Ini namanya korelasi niat dengan amal. Hubungannya apa? Ini yang coba kita kupas dari sisi fikih. Yang pertama, ada amal kebaikan diikuti dengan niat yang baik, niat ikhlas. Budgat nit God. Itu yang diperintahkan dalam agama kita. Itu yang harus kita cari. Itu yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalian diciptakan, kematian, hidup diciptakan supaya kalian diuji siapa yang paling bagus amalnya. Berkata Imam Qadhi Iyad, yang paling bagus amalnya ahsanuha wa akhlasuha, paling ikhlas dan paling baik. Tidak mungkin dia paling ikhlas kecuali mereka jadikan itu untuk Allah. Tidak mungkin ibadah itu paling baik kecuali dia mengikuti tuntunan Rasulullah. Dua saja kriterianya, ikhlas, mutaba'ah. Mutaba'ah itu level tertinggi, dan level terendah itu taklid. Taklid itu kita mengikuti pendapat alim tanpa kita ketahui sumber pendapatnya. Tapi kalau mutaba'ah enggak, saya mengikuti Nabi dalam kondisi mengetahui perintah hadis Nabi tentang perkara itu. Ini yang penting, kita upgrade ilmu. Ketika Anda takbir seperti ini, Anda dapatnya dari mana itu? Yang empat itu meh. Ketika Anda meletakkan tangan seperti itu, tahu tidak Rasul melakukan seperti apa? Itu mutaba'ah. Ini level pertama dari korelasi niat dengan amal. Budgat diikuti dengan nitgat. Amal yang baik diikuti dengan niat yang baik. Dan level terendah, perbuatan yang buruk diikuti dengan niat yang buruk. Yang dikajat tahap bud bro, nit bro, ya ketika menanti. Tapi kadang-kala ada budgat nit bro, yang berutama budgat tapi nit anak menuntut ilmu luar biasa, tapi tujuannya cuma sebatas supaya dikatakan dia itu alim. Itu awwalu ma yuqda yaumal qiyamah. Yang pertama kali Allah tetapkan hukuman di hari kiamat. Yang pertama siapa? Mujahid fisabilillah. Orang berjihad di jalan Allah. Dia cuma ingin dikatakan kalau dia syahid. Yang full gecolok dan neraka itu orangnya. Penuntut ilmu supaya dia dikatakan alim. Naik kateter, profesor, doktor.
tua moderator hanai hei profesor hang tep puluh limang tahun menjadi kulang kahai. Tidak, perbuatan baik diikuti dengan niat yang buruk, nggak dapat batil, terancam. Perbuatan buruk diikuti dengan niat baik, itu nggak ada di dalam Islam. Ya, katanya mentau but nata nonton film Robin Hood, ya cimucu hijau kurang ngatin. Dalam Islam hana lagi. Kalau anda berpikir itu, oh ini niat saya karena Allah, lihat dulu perbuatan itu mengikuti petunjuk Rasul atau tidak. Tak ada dalam Islam itu. Bro, pekerjaan buruk, amalan buruk diikuti dengan niat baik. Ya, dulu ada penyair Arab atau penyair para ulama mutaqaddimin yang mengatakan al-munfikatul aitami biqaddi farjiha qultu la tunfik wa la tatasaddaq. Ketika ditanyakan kepadanya tentang hukum seorang wanita pelacur yang melacur untuk menafkahi anak yatim, ini batanya yang heboh juga, luar biasa, gak tak akai. Dia mohon maaf melacur, melakukan perzinahan, mendapatkan uang dari itu, kemudian dia menafkahi anak yatim. Dijawab oleh penyair itu, maka aku katakan kepadanya, jangan kamu bersedekah dan jangan kamu berzina. Hana dalam Islam lagi. Islam nggak ada model seperti itu. Niat itu sebanding lurus dengan amal. Akhlasuha wa aswabuha, paling ikhlas, paling benar. Ikhlas itu ketika kita inginkan cuma Allah, benar itu ketika kita ikuti petunjuk Rasulullah. Ada niat baik atau niat buruk. Ini korelasi yang kelima. Tapi tidak diikuti dengan amal. Kalau niat baik itu ditetapkan satu pahala. Hadis man amma bihasanatin falam ya'malha. Orang meniatkan kebaikan tapi hamba kan nit pura-pura kan. Ham itu pasti aku lakukan. Tapi tiba-tiba qadar Allah. Ada yang kemarin dengan kelapangan yang Allah berikan, dia beli tiket haji furada. Jadi kerja haji, tika jadi, Pak. Nah lung kali ke salam, lalu ke maaf tak muhajir, banyak kan jadi kan. Tapi insya Allah niatnya dapat. Karena itu sudah ham, Anda setor itu, Anda belanjakan harta Anda, itu ham. Tapi tidak dapat seperti pahala orang berhaji. Orang berhaji ada jalannya, ada tawafnya, ada ibadah-ibadah yang mengikutinya. Tapi pahala ibadah itu dapat. Hadis Rasul, man hamma bihasanatin. Kalau kita lakukan baru dikali 10 lipat. Bisa jadi dikali 700 lipat. Celaka kata Imam Ibnu Mas'ud, yang satu mereka itu bisa mengalahkan yang 10. Yang nurung paling buruk. Termasuk keburukan dikali 1, kebaikan dikali 10. Watai ketimbang rupanya yang dikali 1 lebih hebat. Yang urung paling buruk. Kita punya 2 karyawan, yang satu gajinya 1 juta, si B gajinya 10 juta. Rupanya 20 tahun mendatang yang kaya yang gaji 1 juta. Yang paling buruk. Ibnu Mas'ud mengatakan celaka dia kalau sekiranya satunya itu bisa mengalahkan 10. Maksudnya kebaikan yang kita lakukan dikali 10, keburukan dikali 1. Kok ketika ditimbang rupanya yang dikali 1 lebih banyak. Berarti kan keburukan kita potensinya kali 10. Kalau dalam satu hari kita melakukan keburukan 10 kali, baru kita lakukan kebaikan 1 kali. Faliyahillah. Padahal petunjuk Nabi, atbi as-sayyi'at al-hasanata tamhuha, ketika melakukan kesalahan ikuti dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan itu. Kalau kita enggak, kita ikuti keburukan dengan keburukan, sehingga kebaikan itu akan kalah di mata Allah di hari kiamat. Faliyahillah. Ini menjadi
muhasabah kolektif ya, muhasabah kita bersama ini. Memandung Pak, bukan seperti itu seharusnya Muslim dalam hidupnya, jangan seperti itu. Kalau sudah buat buruk, dan bahayanya dosa itu punya aura panas, kata para ulama, yang terus menggoyangkan hatimu supaya melakukan yang lain. Maka ketika kita salat tadi di istiftah kita mengatakan Allahumma ba'id, jauhkan keburukan dariku. Kemudian kita minta di akhir apa? Dicuci dengan salju, dengan es. Kenapa? Karena kubur dosa itu ada aura panas. Ipu hana mangat hati Pak, tapubut lo, milakelo. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, sucikan dengan air embun, air wasalji, es, supaya dingin. Begitu sebaliknya, ketaatan itu minta lagi deh, minta lagi kan. Nah ini korelasinya. Kalau sekiranya niat selain Allah datang dari awal ibadah, berarti ibadahnya sama sekali nggak diterima. Kalau salat kita tadi bukan karena Allah, dari awal kita datang memang bukan karena Allah, itu sama sekali nggak diterima. Kami musallin la yajidu, hadis Abu Daud, la yajidu min salatihi illa sulusahu sumunahu khumusahu, kata Nabi musyurah. Ada yang dapat pahala 1/10 dari salat, 1/8, 1/5, dan banyak yang nggak dapat pahala. Itu karena dari awalnya memang niatnya nggak tulus. Tapi kalau dari awal niatnya karena Allah, tiba-tiba bak jalan manghem, kita mengnit selain Allah, bisa jadi sampai akhir niatnya bukan Allah, diterima nggak amalnya? Fun Allah di tengah jalan masuk keinginan bukan Allah, riya kah? Atau keinginan duniawi kan, sampai akhir selesai ibadah masih menginginkan selain Allah, diterima ibadahnya? Gimana? Para ulama kita mengatakan, lihat dulu ibadahnya apa. Kalau ibadahnya yang sifatnya terputus, maka diterima yang karena Allah, tidak diterima yang selain Allah. Terputus seperti apa? Sedekah Pak, tengah tabi sedekah karena Allah, ban tabi kedua selain Allah, berarti yang tabi karena Allah terima. Atau baca Quran, kita baca Quran halaman pertama karena Allah, rupanya masuk jamaah ke dalam masjid, kita alunkan suara kita, kita inginkan pujian manusia, halaman kedua bukan karena Allah, halaman pertama diterima. Tapi kalau ibadah yang sifatnya tidak bisa dipisah, itu satu paket tertolak, seperti salat. Rakaat pun karena Allah, dan rakaat kedua bukan karena Allah, berarti satu salat tidak. Hana meropok pahala atau rakaat nggak dapat. Maka lawan niat yang buruk itu ketika datang dalam kondisi kita beribadah. Kalau kita lawan bagaimana? Niat karena Allah, tiba-tiba masuk keinginan selain Allah, kemudian kita lawan, akhirnya kita menang keinginan Allah, selesai salat. Memang nggak ada dalil tentang hukum kondisi seperti itu, tapi kita mengharap rahmat dan kasih sayang Allah yang maha luas, Allah memaafkan kondisi hati kita yang saat salat itu menginginkan selain Allah, tapi kita lawan itu. Ya, ada syaitan namanya khinsir, berbisik dalam darah, dalam peredaran darah kita, dia berbisik-bisik mencari keinginan selain Allah. Ada kondisi juga di antara bentuk korelasi amal dengan niat. Niatnya karena Allah, selesai ibadah karena Allah, tapi ketika selesai ibadah baru muncul keinginan lain. Nah, pernah lagi? Nah, kadang-kadang pasti. Funit karena Allah. Selesai ibadah qiyamul lail bekelam kan selesai Pak. Banurong bayang-bayang. Puna orang kalang, puna orang yang, puna orang jeb. Kalau memang kita cari untuk memamerkan ibadah, masuk ke dalam kategori sum'ah.
Sama dengan riya hukumnya. Kita mencari, kita mempublish ibadah kita. Tapi kalau kita tidak publish, urung itu pukul ibadah. Orang tahu, dipuji atas itu dan kita tidak terpengaruh dengan pujian mereka. Apa kata Nabi dalam hadis At-Tirmizi? Tilka ajilun busyral mu'min. Itu kabar cepat, kabar bahagia untuk mereka orang mukmin. Yang akan mereka dapatkan di hari kiamat akan jauh lebih besar. Ada orang saleh dipuji ketika hidupnya, itu tilka ajilun busyral mu'min. Yang jangan sampai ketika kita ibadah dipuji, akhirnya ibadah kita tinggalkan. Itu jatuh ke apa? Syirik. Itu namanya kata Nabi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kejut anak kubur ramai tak urung. Gara-gara urung hanya jadi tak kubur. Itu masuk ke syirik. Dah lebih bahaya lagi, Pak. Syirik khafi kata Nabi. Ini jamaah kaum muslimin. Wa innama likulli imri'in ma nawa kata Nabi, orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Yang niat kebaikan dapat kebaikan, yang niat keburukan dapat. Rasul memberikan contoh. Karena bukan cuma sebatas teori. Rasul itu guru terbaik. Ya, ada kitab yang bagus karya Abdul Fattah Abdul Qaddar. Nama kitabnya Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul sebagai seorang guru. Yang guru pilih baca kitab. Rasul Muallim. Rasul ketika kasih teori, beliau turunkan dalam contoh aplikatif. Contoh aplikasinya. Kata Nabi apa? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kata Nabi karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Ini ada sisi implisit makna balaghahnya. Kalau kita paham kita baca secara tekstual, pegang Nabi. So yang hijrah karena Allah berarti hijrahnya karena Allah. Hakikatnya hijrah karena Allah berarti hijrah karena Allah. Tapi dari sisi balaghah itu ada mahdhuf, ada yang dihilangkan. Siapa yang hijrah karena Allah niatnya, maka hijrahnya karena Allah pahalanya. Ada satu tulisan orientalis barat mengkritisi hadis ini dan mengatakan Rasul punya bahasa yang sangat buruk. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Keulang kata-kata. Dan bukan Rasul yang berbahasa buruk, dia yang tidak cukup ilmu. Al-hadf menghapuskan kata tertentu dalam bahasa Arab, itu sisi sastranya bahasa Arab, dan itu dalam sekali pemaknaannya. Ketika Nabi mengatakan siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul. Karena disebutkan di antara sebab urut hadis ini ada kasus hijrah yang disebutkan dengan Muhajir Ummu Qais, dijuluki Muhajir, orang berhijrah tapi gara-gara Ummi Qais, seorang wanita cantik yang bernama Ummi Qais. Secara sanad riwayat Muhajir Ummu Qais yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu sahih, tapi menjadikan hadis itu sebagai sebab adanya hadis innamal a'malu binniyat itu tidak ada riwayat, itu tidak sahih atau tidak pasti.